Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ya, kita bisa bersua lagi, dan alhamdulillah atas doa-doa kebaikan dari kalian semua, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doanya kembali juga kepada kalian semua. Untuk saat ini mari kita juga mendoakan kepada semua saudara-saudara kita yang telah mengambil peran, mengambil bagian untuk mendukung langkah-langkah dari kegiatan dakwah ini. Terutama bagi mereka yang sudah menyisihkan rezekinya ya lewat infak dakwah ya, matur nembah nuwun, semoga Allah membalas yang lebih baik. Begitu juga oleh teman-teman yang anti skip ya, juga diucapkan terima kasih ya. Dan untuk teman-teman lainnya aku persilahkan mau share sebanyak-banyaknya dari video Gus Betik, dengan catatan yang di-share adalah linknya ya, bukan diunduh, karena aku hingga saat ini belum bisa ya, nggak tahu nanti ke depannya, tapi setidaknya sampai saat ini, hingga saat ini belum bisa untuk memberikan izin kepada siapapun untuk mengunduh video-video dari kajian Gus Betik, karena channel ini masih berbenah ya, hingga nanti dia tumbuh menjadi besar. Kalau sudah besar tentunya nanti lain cerita, bisa kita negosiasikan lagi lah ya. Oke, kajian kita kali ini aku kasih judul ada apa dengan Khidir ya. Ada apa dengan Khidir? Itu tulisannya gimana sih Nabi Khidir itu? Itu di surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi surat ke-18. Surat ke-18 ya. Betul, surat Al-Kahfi ya. Surat yang ke-18, nomor ayatnya 60-an ingatku. Oke, betul, mulai di surat Al-Kahfi 18 mulai di nomor ayat 60, nanti kita berakhir di nomor ayat 82. Oke. Jadi ada apa? Ada apa dengan Khidir? Tulisannya Kid. Nah, ini ya, Khidir itu ada yang bilang kader ya, menghijau ya, jadi hubungan dengan warna ya, menghijau itu Khidir. Oke. Ini direquest oleh saudara kita ya, saudara kita. Bagus ini, aku lihat cara merequestnya, teman-teman lain bisa meniru Mas N ini ya. Dia paparkan dan dia tulis tanpa singkat-singkat sehingga aku mudah untuk memahaminya ya. Ini bisa dicontoh cara request yang bagus itu seperti ini. Assalamualaikum Gus, semoga diberikan kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Amin amin. Begitu juga semoga kebaikan doanya tercurahkan untuk kamu dan untuk semuanya saudara kita di sini. Izin bertanya Gus, saudara kita yakni dari umat Kristen pernah bilang bahwa sosok yang disebut sebagai Nabi Khidir itu telah melakukan hal yang melampaui batas, yakni membunuh membunuh anak kafir gitu ya, membunuh anak kafir laki-laki ya. Pertanyaan saya, apa penyebab Nabi Khidir pada surat Al-Kahfi tersebut membunuh anak kafir ya, sedangkan yang kita ketahui membunuh adalah perbuatan tercela? Mohon jawabannya Gus, agar umat Islam tidak gampang terjerumus kepada fitnah orang-orang kafir. Terima kasih, dan terima kasih kembali ya. Jadi ini contoh cara mengajukan request yang bagus, jadi bisa dijadikan contoh untuk teman-teman lainnya. Jangan ngomong, Gus jelaskan ayat ini Gus, atau jelaskan surat Al-Kahfi 83 gitu. Aku kan bingung apanya yang mau dijelaskan gitu loh.
Yang masalah buat lu itu apa gitu. Jadi jangan gitu ya. Kalau request seperti Mas N ini requestnya bagus. Karena kemarin ada beberapa request gitu loh. Dia minta dijelaskan, dia sebut surat ayatnya tapi problematikanya yang bagi dia kurang jelas apa? Kan aku nggak bisa menjelaskan kalau begitu. Oke Mas N, dan untuk semuanya semoga bisa mengikuti kajian penjelasanku hari ini ya, sehingga nanti bisa memberikan jawaban-jawaban yang itu cukup akademis, cukup argumentatif ketika ada teman-teman saudara Kristen kita yang bertanya gitu. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pertanyaan ini memoriku kembali ke tanggal 20-an ya. Bulannya November tahunnya 2017. Ketika itu Arimatea mengadakan Mukernas di salah satu hotel di Bali. Aku kan bergabung di Arimatea itu sejak tahun 2000-an ya, 2005-an ingatku ya. Sekitar itu udah 2005, 2006. Ya sekitar itu ingatku. Tepatnya aku lupa. Dan aku kebagian sampai saat ini dipercaya menjaga gawang di seksi investigasi ya. Arimatea apa? Arimatea itu kalau kepanjangannya sih advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif dan aktual. Terlalu jelimet ya sudah. Kalau terlalu jelimet aku kasih yang gampang. Intinya kerja Arimatea itu adalah lahan dakwanya itu menyampaikan Islam dan mencegah pemurtadan. Udah, itu aja kamu ingat. Oke, pada waktu itu kita ada acara di Bali itu biasalah ya, kita ketemu karena Arimatea ini kan ada di Kalimantan, Sulawesi, Aceh ya, tersebar ya. Sehingga pada acara nasional itu kita ngumpul semua. Yang namanya ngumpul itu ya kita ada guyon-guyonnya, meskipun tentunya ketika rapat kita tentu serius ya. Pada waktu itu pagi, jadi saat makan pagi, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku dipanggil dan itu sepertinya penting banget sama Pak Kiai Ropi'i itu dari Surabaya ya. Pada waktu itu mereka sedang berkumpul di tempat makan tuh apa sih namanya? Ya ruangan makan gitulah ya. Kan hotel tuh ada ruangan makannya gitu kan. Kumpul. Ya sepertinya mereka sebelum sarapan atau sambil menunggu mereka sempat ngobrol-ngobrol atau ya biasalah diskusi lepas gitu. Ternyata yang didiskusikan itu adalah surat yang direquest oleh saudara kita ini yang akan kita bahas tentang surat Al-Kahfi ya, yang ada atau diawali dari surat 60 sampai ke 82 gitu ya. Aku dipanggil sama Yai Ropi'i. Ternyata di situ Yai Ropi'i diserang oleh semua teman-teman yang ada ya, dari segala penjuru perwakilan Arimatea di daerah ya, di mana mereka satu suara bahwa ya dibunuh beneran, Nabi Khidir itu dibunuh beneran, sedangkan Yai Ropi'i tidak begitu. Jadi rame diskusinya dan aku dipanggil. Aku juga nggak tahu kenapa Yai Ropi'i begitu optimis bahwa aku akan sependapat dengan beliau ya, padahal kami nggak ada janjian gitu. Akhirnya Yai Ropi'i meminta aku untuk menjelaskan kepada teman-teman dan aku jelaskan sebagaimana aku akan menjelaskan kepada kalian senja ini. Oke, kita mulai. Pertama, nama Khidir. Ya, nama Khidir itu tidak ada di dalam Al-Quran ya, tidak ada. Tolong dipahami dulu, nama Khidir itu tidak ada. Secara eksplisit Al-Quran tidak mengatakan namanya Khidir, itu tidak ada. Secara implisit itu kalau aku cari data diambil dari tafsir Ibnu Katsir ya, yang disandarkan pada hadis lewat periwayatan Ubay bin Ka'ab. Tapi aku cari hadisnya sampai sekarang juga nggak ketemu. Tolong nanti kalau ada yang ketemu sertakan di kolom komentar ya. Jadi dengan demikian Khidir itu sebuah nama yang lahir dari sebuah penafsiran. Ingat, penafsiran. Itu yang pertama. Berikutnya,
cerita ini adalah cerita-cerita gaib, ya, cerita-cerita gaib. Kalau kita sudah berbicara tentang hal-hal yang gaib, ya sudah, jangan melampaui kitab suci. Terima aja apa yang disampaikan, ya sudah begitu. Jangan terus melampaui kitab suci, nanti jadinya dia mengada-ada sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Ya. Karena itu masuk wilayah transrasional, logik itu sudah melampaui. Ya, sehingga kita tidak bisa menjangkau ke sana. Artinya, ketika kita berbicara sesuatu yang gaib, maka kita tahu sebatas apa yang Maha Tahu kasih tahu kita. Apa yang Allah kasih tahu kita. Kalau enggak, jangan dibicarakan, nanti jadinya ngawur, ya. Makanya banyak sekarang ngaku-ngaku ketemu Nabi Khidir. Kalau kita tanya, lu dari mana tahu kalau dia Nabi Khidir gitu, coba. Dia bilang, dia ngomong aku Khidir. Lah kalau dia ngaku-ngaku aja sebagai Nabi Khidir, ternyata bukan. Ya. Seperti kemarin malam katanya temanku di Bogor itu ngaji dari jam 10 sampai jam 4 pagi. Bayangkan berapa lama itu. Dan temanku diperkenalkan oleh temannya, dia bilang, itu loh temanku sudah pernah ketemu Nabi Khidir gitu. Ya. Kembali aku jelaskan, untuk hal-hal yang gaib seperti itu ya, kita jangan melampaui kitab suci. Makanya aku sampai saat ini begitu teguh, meskipun banyak serangan yang datang, ya tidak apa-apa, biasa. Dalam dunia pemikiran itu biasa. Tetapi aku tetap tidak bergeser sedikit pun bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak akan turun lagi. Tidak akan. Sulit rasionalitas untuk menerima ada orang hidup sekian abad, itu sulit. Ya. Kenapa aku bersikuku? Itu perkara gaib. Jangan dikembang-kembangkan. Al-Quran tidak mengatakan seperti itu. Ya. Jadi kalau Al-Quran tidak mengatakan, ya sudah, jangan ditambah-tambahi. Jadinya kemana-mana nanti. Ya, itu yang membuat aku kukuh. Kalau dibilang, iya Gus, tapi hadis ada. Iya, aku juga nggak pernah ngomong hadis nggak ada. Ada di hadis. Cuman kan hadis itu debatable. Kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, apakah akan kita terima? Kan itu masalahnya. Oke, sekarang aku akan menjelaskan ya kepada kalian Quran surat Al-Kahfi, suratnya nomor 18 ya. Ayatnya dimulai dari ayat 60 sampai berapa ini? 82 ya. Sebetulnya banyak hal-hal yang di luar keumuman, makanya aku bilang gaib, di luar keumuman ya, yang dilakukan oleh Nabi, yang katanya Nabi dan katanya bernama Khidir. Gitu loh ya, katanya ini. Sumbernya dari mana? Ya dari hadis itu yang aku cari nggak ketemu. Tapi Al-Quran tidak mengatakan begitu. Kenapa ini aku tekankan? Dengar ini ya, aku bacakan untuk kamu sebuah hadis ya. Keterangan dari Sobat Abizar Al-Ghifari ya, beliau berkata, saya tanya kepada Rasulullah, berapakah jumlah nabi? Ya. Rasul menjawab 124.000 tersebut dalam kitab Tanwil Qulub bab 2 An-Nubuwah halaman 34. Ya. Jadi jumlah nabi dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai yang penutup Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah 124.000. Oke, pahami 124.000. Sekarang kamu lari ke surat 40 nomor 78. Surat 40 nomor 78 ya. Ada yang bilang ini punya dua nama ini Al-Mu'minun ya. Ada yang nama satunya apa ya ini ya.
Tapi kok di sini surat Al-Ghafir ya. Disebut juga surat Al-Ghafir, tapi aku lebih familiar surat Al-Mu'minun. Quran surat Al-Mu'minun, surat nomor 40, ayatnya nomor 78 ya. 78. Apa kata Al-Quran? Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Ya. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah, maka apabila telah datang perintah Allah diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Tetapi yang mau aku bidik di sini untuk aku sampaikan ke kalian, dari 124.000 itu ya, ada yang diceritakan, ada yang tidak. Gitu loh. Dan supaya lebih clear, aku ada pada posisi tidak membedakan antara nabi dan rasul. Ya, itu hanya sebutan, mau disebut nabi monggo, mau disebut rasul ya monggo. Nabi, naba, berita, rasul, risalah, pesan. Maka rasul itu penyampai pesan, messenger. Itu sebutan, mau pakai yang mana. Aku dalam posisi tidak membedakan antara nabi dan rasul. Itu tolong dipahami. Ya. Kalau ada orang dapat firman wahyu untuk dirinya sendiri, lah untuk apa untuk dirinya sendiri? Itu bukan nabi, bukan rasul kalau begitu. Oke. Karena ada yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan, ya, maka kita berbicara itu sebatas yang diceritakan saja. Kalau yang nggak diceritakan jangan, gitu loh. Makanya kan aku bilang, secara tekstual tidak ada yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi, itu daono. Dan itu berita gaib. Berita gaib itu kita tunduk apa kata beritanya. Kalau nggak diberitakan jangan bikin berita. Ya, begitu juga kali ini gaib ini nanti. Ya. Karena apa? Di luar kebiasaan. Oke. Ya, jadi kita berbicara sebatas apa yang kita ketahui. Maka itu ya, teman-teman Kristen kadang-kadang tanya, bagaimana Muhammad itu bisa tahu apa yang terjadi pada zaman Yesus, pada zaman Musa? Kan pada waktu itu kan belum lahir gitu. Iya mas, iya mbak, iya pak, iya bu. Kanjeng Nabi Muhammad itu eksis itu sekitar abad ke-7 awal, atau ada yang bilang dapat 6 akhir gitulah ya hitungannya. Dan pada peristiwa-peristiwa itu yang termaktub di dalam Al-Quran tentang Kanjeng Nabi Isa, tentang Kanjeng Nabi Musa, memang Kanjeng Nabi Muhammad tidak hadir dalam ruang dan waktu itu. Terus pertanyaannya, dari mana Kanjeng Nabi Muhammad tahu? Karena Kanjeng Nabi Muhammad diberitahu oleh yang maha tahu, yaitu Gusti Allah Ingkang Maha Agung lewat firman. Gitu. Jadi kalau kerangka berpikir itu holistik, itu seperti itu. Cuman kalau terpotong-potong, ya nggak jadi. Jadi semua itu berdasarkan dari satu sumber yang sama, berakar pada milata Abraham. Lalu ada Yahudi, ada Nasrani yang kemudian menjadi Kristen, ada Islam. Kalau ini dipandang sebagai holistik, ya memang para nabi itu melanjutkan nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau dibilang Kanjeng Nabi Muhammad pada saat itu tidak hadir dalam ruang dan waktu di mana berita itu terjadi, iya benar. Lalu dari mana Kanjeng Nabi Muhammad tahu? Karena diberitahu oleh yang maha tahu. Kalau nggak dikasih tahu, ya nggak tahu. Begitu juga kita ini kalau tidak tahu berita tentang gaib itu, kita nggak tahu, maka jangan ngomong apa yang kita tidak tahu. Tuh, ya, oke. Kemudian kita kemarin sudah berbicara tentang hukum, ya, tentang hukum. Aku sudah jelaskan tentang tempus delicti, yaitu yang berhubungan dengan waktu. Dan aku sudah jelaskan tentang locus delicti,
yaitu yang berhubungan dengan lokal, tempat. Dan sekarang satu instrumen hukum kita akan berbicara tentang corpus delicti. Ya, apa corpus delicti? Itu adalah bukti sebuah kesalahan telah dilakukan sehingga dia layak mendapat hukuman, gitu loh. Maka nanti kalau kita mengkaji tentang Yesus tersalib, itu corpus delicti akan bermain di sana. Atas dasar apa Yesus sehingga layak untuk menerima hukuman, dihukum eksekusi seperti itu, padahal korpus deliktinya nggak ada. Maka dari itulah, untuk menutup kebingungan itu, ada yang mengatakan, oh nanti dia datang lagi. Itu dalam konsep dogma kedatangan kedua. Nanti ada lagi, Paulus membangun lagi, oh dia itu disalib untuk menebus dosa kita. Yaitu cara untuk mensiasati keadaan, ya. Cara untuk mensiasati keadaannya seperti itu. Oke, sekarang kita menuju mulai surat 60 sampai 82. Sebelumnya aku jelaskan hal-hal yang melampaui logik, ya, yang transrasional itu sebetulnya ada 3, ya. Pertama, Khidir membocorkan perahu. Ya. Kedua, Khidir membunuh seorang anak. Ketiga, Khidir membentulkan dinding rumah. Itu sesuatu yang melawan logik, ya, atau melampaui logik, gitulah, ya. Tapi pada saat ini kita fokus saja seperti yang di request tadi, kita bicarakan ketika Khidir membunuh seorang anak. Aku ngikuti ini loh, ya, ikuti tafsiran. Sebetulnya nggak ada Khidir itu. Siapa namanya kita nggak tahu, ya. Jadi supaya acceptable, kalian gampang ikuti, ya sudahlah Khidir gitu aja, ya. Khidir membunuh. Kita baca di surat 79 surat 18 yang ke 80, ya. Apa sih alasannya kok Khidir membunuh seorang anak? Lihat di 80 ini dijawab. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami, ingat, berapa orang? 1. Siapa? Kata penafsir dikasih nama Khidir, tapi dia menggunakan kata ganti kami. Ini sebuah pelajaran bahwa kata ganti kami itu tidak serta-merta mengatakan bahwa dia plural, tidak. Ya. Jadi meskipun dia tunggal, Nabi Khidir tunggal, dia menggunakan kami. Padahal dia tunggal, kenapa pakai kami? Itu dia masuk ke majestic, ya. Jadi kata kami itu bisa bermakna plural, tapi bisa majestic. Nah, yang ini majestic. Jadi tidak harus kami itu, oh itu jamak, enggak, ya. Oke. Kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Pertanyaanku, otakmu dibuka, logiknya dimainkan. Bisa nggak orang dibunuh atas dasar sebuah kekhawatiran, padahal tidak ada satupun corpus delicti yang bisa ditimpahkan kepadanya. Tidak ada satupun bukti kejahatan sehingga dia layak untuk dibunuh. Logiknya di mana itu? Kan melampaui logik ini. Ya. Coba. Karena kalau ini, ya, diterima secara harafiah, dia akan bertentangan dengan, terima kasih kemarin ada yang menginformasikan surat Al-Maidah 32, ya, di mana kita dilarang membunuh, ya, dan itu aturan sejak zaman Kanjeng Nabi Musa berlaku hingga saat ini kepada kita juga berlaku. Ya, dikatakan barang siapa yang membunuh seorang manusia, ya, maka dia telah membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka dia seolah-olah telah memelihara kehidupan
manusia semuanya. Coba. Itu aturan hukum yang berlaku kepada Islam juga berlaku. Lah ini dibunuh alasannya apa? Kekhawatiran. Bisa dengan rasa khawatir, wah aku khawatir ini anak ini nanti jahat, nanti jadi biang kerok, aku bunuh. Gimana logikanya? Ya. Seharusnya bukan dibunuh kalau kita mau menarik ke dalam dimensi rasional. Ya anak itu kamu didik supaya dia baik, tidak menjadi biang kerok, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Kalau kamu khawatir anak ini nanti bejat, jadi biang kerok, kamu didik, bukan kamu bunuh. Karena kalau ada kekhawatiran bunuh, apa gunanya Allah menurunkan surat Az-Zumar surat 39 53 sampai 54? Apa gunanya? Ya. Quran surat Az-Zumar ya, surat nomor 39 suratnya 53 sampai 54. Ya. 53 sampai 54. Nanti kamu tambahi Quran surat Al-Furqan. Quran surat Al-Furqan. Surat nomor 2571. Ya. Di sini Allah Maha Pengampun. Lah kalau semua yang sedangkan sudah melakukan aja loh itu nggak terus bisa dibunuh. Apalagi ini masih rasa khawatir. Kamu rasa khawatirmu itu bisa benar bisa salah. Lah kalau salah, terus kamu bunuh. Nah terus kalau semua yang kita khawatirkan ini nanti akan tumbuh menjadi anak bejat, dibunuh semua. Terus yang mau minta ampun atas dosa siapa? Terus ayat ini mengapa harus turun? Di sini Allah mengatakan bahwa Dia adalah Maha Pemberi ampunan. Lah kalau semua sudah dihajar, sudah dibunuh, dihabisi, siapa yang mau minta ampun? Kalau nggak ada yang minta ampun, untuk apa ayat ini turun? Ya, paham ya? Analisanya paham? Oke, lalu timbul pertanyaan. Kalau demikian, bagaimana Pak memahami ini ayat? Iya, maka aku jelaskan. Ayat ini adalah berbicara dalam konteks metafora, perumpamaan. Jadi ada metafora, perumpamaan, ada harafiah, kenyataan. Jadi ayat ini perumpamaan. Perumpamaan untuk apa Pak? Kalau kita baca dari awal, perumpamaan tentang bahwa di dalam menuntut ilmu itu perlu kesabaran. Kamu bisa baca di ayat di Al-Kahfi, surat Al-Kahfi surat 18 di ayat mulai ayat 65 sampai 67. Di mana Kanjeng Nabi Musa ingin belajar menuntut ilmu ke Nabi Khidir, tapi dia sudah diingatkan, kamu nggak akan sanggup. Enggak, aku sanggup. Kira-kira gitulah ya kalau kita baca ini. Dia bilang, kamu sanggup sabar bersamaku? Sanggup. Ya sudah dites. Ternyata nggak sanggup, nggak sabar. Di mana sosok itu yang ditafsirkan sebagai Nabi Khidir melakukan 3 tadi, membunuh, terus melubangi kapal gitulah ya, atau perahu, terus membetulkan dinding rumah. Ya, belum waktunya dijelaskan, Kanjeng Nabi Musa sudah nggak sabar, dia tanya gitu. Terutama ceritanya seperti itu. Jadi ini adalah perumpamaan, menuntut ilmu itu penting, dan dalam menuntut ilmu itu harus sabar. Itu yang mau disampaikan lewat perumpamaan. Ketika ayat-ayat perumpamaan, ayat-ayat metafora kamu pahami secara harafiah, ya nggak nyambung lah. Harafiah itu kenyataan. Bisa nggak kenyataannya? Bisa nggak hukum positif menerima? Kamu khawatir sama orang, terus orang itu kamu bunuh? Kan nggak benar. Bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan logik. Kalau kamu khawatir anak itu nggak benar, ya kamu didik jadi benar, bukan malah dibunuh, kan begitu. Ya, jadi
teman-teman sekarang sudah tahu bahwa ini ayat-ayat metafora, bukan ayat harafiah, gitu loh ya. Oke, sekarang mungkin ada yang bertanya, loh Gus, bagaimana ya kita bisa menentukan oh ini konteksnya metafora, oh ini harafiah, gitu ya. Kan itu perlu juga. Semoga Allah merahmatinya ya, dalam tidur panjangnya, dalam kasih sayang yang selalu dicurahkan kepada Gus Kusnul Hadi. Beliau adalah guru Al-Qur'anku. Beliau mengajarkan kepada aku ya, lihat redaksinya. Ketika redaksi itu menggunakan kata kisah, itu harafiah, benar-benar terjadi ya, kata kisah. Coba bisa lihat di surat 19 ya. Surat 19 mulai ayat ke-16. Kita bandingkan ini ya. 19 mulai di ayat yang ke-16 ya. Jadi ada kisah gitu ya, itu biasanya bisa disimpulkan menjadi informasi yang harafiah, benar-benar terjadi. Ini ya, Quran surat Maryam, Bunda Maryam ya, suratnya nomor 19 ya. Kita mulai di ayat yang ke-16 ya. Aku tulis sini aja, ayat 16. Masih nampak ini, ayat 16 ya. Ayat 16. Nanti kita mulai di ayat 16. Terus begini, setelah aku teliti ya, sang guru ya, Gus Kusnul Hadi, semoga Allah merahmatinya dalam tidur panjangnya ya, mengatakan ada diksi kisah ya. Tetapi setelah aku amati lebih kokoh lagi, itu biasanya kisah itu bergandeng dengan fiil amr, kata perintah, yaitu ceritakanlah ya. Ceritakanlah, baru biasanya ceritakanlah kisah. Nah, itu introduction-nya begitu. Atau kalau di Al-Qur'an itu waskur ya, waskur dan waskur ya, dan ceritakanlah gitu ya. Nanti tergantung, terserah apa yang diceritakan. Kita cek di surat yang ke-16. Di sini juga diawali waskur ya, dan ceritakanlah, maksudnya kisah ya, ini ya, Maryam di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Itu pakai ceritakanlah. Maksudnya apa yang diceritakan? Ya ceritanya. Ceritanya siapa? Ceritanya Ibunda Maryam, yaitu kisah. Ya. Itu yang 16. Sekarang lihat di 41 ya. Ini juga begitu, pakai waskur ya. Ceritakanlah, siapa yang disuruh Kanjeng Nabi Muhammad? Ceritakanlah ya, kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Qur'an ini ya. Jadi semua ada introduction-nya, ceritakanlah. Aku sudah jelaskan tadi loh ya, bagaimana Nabi Muhammad bisa menceritakan Bunda Maryam, Bapak Abraham, orang itu sudah hidup beberapa tahun sebelumnya kok, berapa abad sebelumnya kok gitu. Ya seperti yang aku bilang tadi, Kanjeng Nabi Muhammad itu diberitahu lewat via firman sama siapa? Yang Maha Tahu. Nah, kemudian disuruh oleh yang memberi firman itu, yaitu Gusti Allah Agung, sekarang kamu ceritakan. Gitu loh. Jadinya Kanjeng Nabi Muhammad kalau nggak dikasih tahu ya, dia nggak tahu cerita itu. Gitu loh. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tahu sebatas apa yang dikasih tahu kepada beliau. Maka kita juga begitu, kita tahu sebatas apa yang Allah kasih tahu. Kalau kamu nambah-nambahin, nanti seperti ini loh, dikembang-kembangkan ya, sehingga menjadi apa yang sebetulnya secara
akademis sama sekali tidak menarik, ya. Untuk apa baca-baca buku-buku seperti ini, ya? Untuk apa? Nih, aku tunjukkan sama kamu, ya, supaya kamu ngerti, ya, mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Ini Le. Nanti akhirnya timbul bacaan-bacaan seperti ini, kamu baca. Sudah? Oke. Ini ya. Ini sebentar. Berikutnya. Nih, oh ini sudah tadi ya. Oh ini belum. Nih, akhirnya ini apa gini nih? Nih. Ya. Apa gini nih? Ini lagi. Misalkan ini karya ilmiah, aku mau tanya dia tahu dari mana? Karena referensi tertinggi dalam sebuah karya ilmiah ya kitab suci, ya Al-Quran itu referensi tertinggi. Lah kalau Al-Quran nggak ngomong, dia tahu dari mana? Kok tahu? Dia tahu dari hadis. Hadis itu debatable. Orang bisa setuju, bisa tidak, gitu loh. Ini kan mengada-ada nih. Tapi yang model-model begini ini banyak penggemarnya. Sampai tadi cerita katanya, oh ini sudah ketemu Nabi Khidir gitu. Wah iso nemu ketemu Nabi Khidir. Ya. Oke. 41 sekarang tadi 16 sudah, 41 sudah. Sekarang yang ke 51 ya. 16 disuruh menceritakan tentang Ibunda Maryam, 41 Bapak Abraham, 51 tentang disuruh menceritakan tentang dan ceritakanlah Muhammad kepada mereka kisah Musa. Nah, ini kanjeng Nabi Musa ya. Setelah 51 terus 54 disuruh menceritakan tentang kanjeng Nabi Ismail ya. 54 ya. Terus 56 dan ceritakanlah kisah tentang kanjeng Nabi Idris. Di sini ya 56. Nah, ini semua ya Ibunda Maryam, Bapak Abraham, terus 51 ini kanjeng Nabi Musa ya. 51 kanjeng Nabi Musa betul ya. Terus 54 kanjeng Nabi Ismail, 56 kanjeng Nabi Idris. Semua ini ya terjadi kanjeng Nabi Muhammad tidak hadir dalam ruang dan waktu ini. Itu yang aku bilang tadi. Bagaimana kanjeng Nabi Muhammad bisa menceritakan? Karena kanjeng Nabi Muhammad sudah diberitahu dan sekarang giliran beliau diperintahkan oleh Allah, ceritakanlah. Terus untuk apa diceritakan? Untuk kita ambil sebagai pelajaran. Yang baik kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Gitu loh, ya. Jadi semua ini diawali dengan ceritakanlah. Jadi ada introduction-nya seperti itu ya. Ada introduction-nya. Dia tidak ujuk-ujuk. Ya. Dia tidak ujuk-ujuk. Ya. Berapa ini? 56 sebentar. 56 dan ceritakanlah kisah Nabi Idris ya. Nabi Idris itu ya yang jauh dengan kanjeng Nabi Muhammad berapa abad itu ya. Terus mundur lagi kanjeng Nabi Ismail juga di 54 ini ya. Berikut ini. Semua cerita itu adalah harafiah, kenyataan, bukan metafora atau perumpamaan. Karena apa? Yang diceritakan itu cerita yang pernah terjadi dan faktual terjadi. Nah, terus bagaimana Pak tentang Nabi Khidir? Nah, kita lihat ini ya. Introduction-nya kan di sini dia. Di sini introduction-nya. Di surat Al-Kahfi surat 18 nomor ayatnya 60. Bandingkan dengan introduction yang di Quran surat Maryam ini. Beda. Di sini ada introduction-nya. Dan ceritakanlah kisah. Ya. Di sini nggak ada itu. Dia tidak ada introduction, langsung masuk ke inti permasalahan. Kita lihat di surat 60 ya.
Surat 18 yang ke-60. Dan ingatlah ya, ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Mana introduction-nya? Gak ono. Ya, gak ono. Redaksionalnya tidak menggunakan introduction seperti tadi. Dan ceritakanlah kisah Nabi ini, Nabi itu, Bunda Maryam. Ini tidak ada introduction-nya. Ya, dia langsung masuk begitu saja. Nah, untuk yang seperti ini, itulah yang tidak bisa dipahami secara harafiah atau menganggapnya sebagai sebuah kenyataan, tapi harus dipahami sebagai metafora, yaitu perumpamaan. Jadi jangan lu kira ada orang bunuh anak dan itu benar terjadi dibunuh. Enggak. Ini perumpamaan. Gitu ya. Karena kalau dianggap ini sebagai faktual terjadi, ya itu tadi aku bilang, dia bertentangan dengan hukum positif, dengan logika nalar juga bertentangan gitu. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan ya untuk Mas N ya, semoga bisa diterima ya. Jadi sekali lagi aku sampaikan bahwa ini adalah sebuah perumpamaan atau metafora, karena memang Gusti Allah ingkang Maha Agung itu juga ada kalanya mengajar kita dengan cerita yang faktual ya. Artinya itu harafiah, kenyataan, tetapi kadang juga menggunakan metafora yang itu perumpamaan. Seperti halnya yang terjadi tentang bagaimana Kanjeng Nabi Musa berguru kepada sosok yang ditafsirkan sebagai nabi juga, yaitu yang bernama Khidir ya. Sekali lagi aku ingatkan, nama Khidir itu tidak muncul di dalam Al-Quran. Itu lahir dari sebuah penafsiran. Oke, itu yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian bisa pahami ya. Dan aku ingatkan lagi untuk teman-teman, kalau menyusun pertanyaan seperti Mas N itu ya, bagus pertanyaannya dan enak untuk dipahami, itu nggak jelimet. Jadi kalau disingkat-singkat itu kacau aku. Ya, dan sebutkan permasalahannya apa, nanti aku jelaskan. Oke, itu ya teman-teman semua. Jadi kalau ada teman-teman Kristen bertanya, silahkan dijelaskan seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.